Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Media Vietnam sindir Timnas Indonesia sudah pakai deretan pemain naturalisasi tetapi masih kalah. Sebagai informasi, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Libya dengan skor 0-4 pada tanggal 2 Januari lalu. Hasil ini lalu menuai sindiran dari Soha. Soha menyoroti Timnas Indonesia yang kalah dari tim dengan peringkat FIFA di bawah Vietnam padahal sudah diperkuat banyak pemain naturalisasi. Pakai deretan bintang naturalisasi, Indonesia masih kalah dengan lawan yang berperingkat di bawah Vietnam, tulis Soha. Jika berdasarkan ranking FIFA, peringkat tim Libya 120 berada di bawah tim Vietnam 95, sambungnya. Lebih lanjut, Soha mulai meragukan kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia justru dipertanyakan performanya. Dalam dua laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tidak bermain bagus hingga kalah 1-5 dari Irak dan membiarkan Filipina bermain imbang 1-1. Banyak kelemahan yang diungkap Timnas Indonesia, khususnya sistem pertahanan, tulis Soha. Sementara itu, Sintayong sendiri rupanya tak terlalu memusingkan hasil melawan Libya. Mulai dari pertandingan tanggal 5, secara keseluruhan kita akan menyesuaikan pertandingan lawan Irak nanti. Ini jadi proses juga dan formasi juga agar bisa melawan Irak dengan baik dan kita akan mempersiapkan tim ini dengan baik mulai tanggal 5 nanti untuk antisipasi Piala Asia, kata Sintayong. Elkan Bagot akhirnya menghadap Sintayong di Turki, cuekin kekalahan telak Timnas Indonesia dari Libya. Elkan Bagot tiba di Turki pada Selasa malam atau setelah Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di laga uji coba. Back Ipswich Town jadi pemain terakhir yang bergabung TC Timnas Indonesia di Turki sejak 20 Desember 2023 lalu. Elkan sudah terlihat bergabung di latihan pasca kekalahan telak Timnas Indonesia dari Libya. Hari yang bagus, kondisi lapangan juga baik, kata Elkan Bagot. Rekan-rekan yang lain juga dalam kondisi fit, saya siap untuk Piala Asia nanti, tambahnya. Meski Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di laga uji coba, Elkan Bagot tak khawatir. Kita masih punya beberapa laga uji coba lagi, ujar Elkan. Jadi kami saat ini bersiap-siap untuk menghadapi semuanya dengan memanfaatkan waktu yang ada sebelum turnamen dimulai, imbuhnya. Di sisi lain, Sintayong juga hanya mengecek kondisi pemain di laga pertama lawan Libya. Hanya mau mengecek saja kondisi para pemain seperti apa tanpa melihat skor pertandingan kemarin. Memang para fans sepak bola kecewa karena kita kalah dengan Libya dengan skor 4-0. Jadi para fans tidak perlu khawatir kekalahan kemarin, tambahnya. Adam Alis dicoret Timnas Indonesia tanpa wakil Borneo Football Club di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, Adam Alis sebelumnya menjadi satu-satunya pemain Borneo Football Club yang mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk mengikuti TC bersama Timnas Indonesia. Hal ini sendiri sempat menuai kritikan dari netizen. Pasalnya, ada dua nama lain dari Borneo Football Club yang dianggap pantas mendapatkan kesempatan dari Sintayong. Mereka adalah Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali. Nadeo merupakan kiper dengan torehan transfer terbanyak di Liga 1 2023 hingga 2024. Kiper berusia 26 tahun itu sukses mencatatkan 10 celaan set dari 23 penampilan. Penampilan Stefano Lillipali juga tak kalah apiknya. Pemain berposisi sebagai winger telah menorehkan 9 gol dan 11 assist di Liga 1 2023 hingga 2024. Apa yang terjadi bahkan sempat menuai sindiran dari bos Borneo Football Club, Nabil Hussein. Fokus Borneo Football Club saja jauh lebih baik dan penting. Terima kasih sudah mengerti, Sintayong dan Timnas Indonesia. Hal-hal lucu kadang disampaikan, fokus kerja yang benar ya bisa diperpanjang kontrakmu. Mohon pendukung si Korea ini tolong support dia di medsos bisa diperpanjang, tulis Nabil di Instagram pribadinya. Selain Adam Alis, nama Arkan Fikri juga tak masuk skuad Timnas Indonesia. Kata Witan usai jadi bahan eksperimen Sintayong di Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Witan berperan sebagai bek kanan saat memperkuat Timnas Indonesia melawan Libya. Pada kesempatan tersebut, Witan diturunkan pada babak kedua untuk menggantikan Yakob Sayuri. Witan sendiri tak keberatan dengan apa yang diperintahkan oleh Sintayong. Terlebih pemain yang berposisi natural sebagai winger itu juga pernah bermain sebagai bek saat memperkuat Persija. Sebelumnya saya pernah bermain di posisi wing back kiri saat bermain di Persija.
Saya pikir tidak beda jauh ya kalau bermain di wingback kiri atau kanan. Saya juga bermain mengikuti instruksi pelatih dan memberikan yang terbaik untuk bisa membantu tim, kata Witan. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengungkapkan alasannya memainkan Witan sebagai bek kanan. Lebih lanjut, Shin Tae-byong juga mengaku sempat berkomunikasi dengan Witan terlebih dahulu untuk merubah posisinya. Witan juga sempat main sebagai wingback di kiri saat di klub Persija Jakarta dengan formasi 3 back. Dan saya bertanya juga kepada Witan dan dia tidak masalah main di fullback kanan. Jadi tidak perlu khawatir Witan main terus di FB kanan. Karena situasinya memang harus memainkan semua pemain. Jadi Witan dimainkan di Football Club kanan, kata Shin Tae-yong. Pemain Irak enggan sepelekan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, Irak dan timnas Indonesia menempati grup yang sama di Piala Asia 2023. Belum lama ini Hussein Ali berbicara terkait persaingan di grup D. Pemain berusia 21 tahun itu menilai perjuangan Irak tak akan mudah. Menurutnya, Jepang merupakan lawan terkuat. Sedangkan timnas Indonesia dan Vietnam tak boleh dianggap remeh. Pemain berposisi sebagai bek itu berpendapat bahwa timnas Indonesia dan Vietnam kini telah jauh berkembang. Grup D sangat kuat, terutama timnas Jepang yang tampil kuat untuk menjuarai Piala Asia dan hasil terkininya adalah bukti terbaiknya. Dan timnas Indonesia dan Vietnam juga sudah banyak berkembang, kata Hussein Ali. Meski begitu, Hussein Ali tetap optimis Irak bisa lolos dari babak fase grup. Tapi kami yakni pada diri kami sendiri dan insya Allah kami akan menyajikan level permainan yang menyenangkan masyarakat Irak, tuturnya. Sementara itu, Irak bakal menjadi lawan perdana timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Duel tersebut rencananya terlaksana pada tanggal 15 Januari 2024. Sebelum laga melawan Irak, timnas Indonesia memiliki 3 jadwal uji coba.